Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Hasan, mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sukses kepemimpinan politik. Jadi, suksesnya kepemimpinan politik itu adalah penting bagi semua politisi atau pemimpin ya. Jadi agar dinilai oleh masyarakat itu sukses gitu. Jadi semua rencana, janji-janji saat kampanye itu berjalan atau semuanya terrealisasi sangat apik dan bagus. Dan suksesi kepemimpinan politik ini penting bagi institusi atau negara agar tidak terjadinya matinya kepemimpinan. Ada kata Barbara Kellerman ya, dalam bukunya The End of Leadership, yang ditandai telah hilang kepercayaan pengikutnya akibat dusta di antara mereka dan kehilangan harapan pengikut terhadap pemimpinnya. Jadi pemimpinnya itu kalau berdusta itu dan mengingkari janjinya itu akan kehilangan kepercayaan dari pemimpin. Akan kehilangan kepercayaan dari pengikutnya atau dari rakyatnya, dan kehilangan harapan juga. Jadi rakyatnya udah nggak ada harapan, misalkan aduh Indonesia jadi nggak bisa maju ini mah gitu, seperti contohnya begitu kan, hilangnya harapan dari seorang rakyatnya kepada pemimpin. Nah, demi keberlangsungan keberlangsungan misalkan institusi atau negara, kepemimpinan harus tetap hidup. Maka dari itu, suksesi kepemimpinan politik haruslah tercapai agar kendati menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekacauan atau apalah. Tidak hanya itu, sejarah mencatat tidak sedikit suksesi kepemimpinan umat ini berlumur darah dan mengorbankan banyak nyawa dalam sekejap. Suka ada korban aja gitu. Pada kekhalifahan Ar-Rasyidin tercatat hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saja yang wafatnya tidak terbunuh. Selain itu, tidak sedikit negarawan di dunia ini kekuasaan dan kepemimpinannya berakhir karena mereka dibunuh dan kepemimpinannya selanjutnya di tangan para pembunuhnya. Seperti Libya itu siapa ya presidennya yang dulu kan digulingkan tuh. Banyak yang digulingkan secara paksa gitu. Jadi ada pertumpahan darah. Seperti Gus Dur juga hampir ada pertumpahan darah di Indonesia. Seperti pas Gus Dur mau dilengsarkan kan warga-warga Nahdliyin NU tuh, PBNU, yang warga-warga NU dari Jawa Timur banyak yang mau ke Jakarta kan, kayak ibaratnya mau bertaruh nyawa tapi dicegah sama Gus Dur. Nah, itu bisa menjadi pertumpahan darah kalau terjadi. Oleh karena itu, keberlanjutan kepemimpinan harus tetap terjaga dan stabil agar kondisi institusi atau yang dipimpin atau negara tetap stabil. Dan proses suksesi kepemimpinan harus berjalan efektif sesuai target rencana gitu. Memperhatikan pentingnya suksesi kepemimpinan, maka sistem pemerintahan di banyak negara membolehkan jabatan kepemimpinan untuk 2 periode secara berturut-turut. Jadi agar sukses gitu. Kan kita nggak mungkin ya merealisasikan janji kita hanya dalam 1 periode mungkin. Jadi ada kesempatan 2 periode. Tapi kalau 2 periode nggak dimanfaatin juga itu percuma sih. Jadi mungkin tidak akan tercapainya suksesi kepemimpinan politik. Nah, maka sistem kan udah banyak tuh yang berturut-turut 2 periode. Lalu setelah itu baru diganti pemimpin baru kan, setelah 2 periode pemimpin baru lagi. Agar seorang pemimpin selain menjaga eksistensi institusi yang dipimpinnya atau negara tersebut, juga tidak mengklaim institusi yang dipimpinnya atau negaranya itu adalah hak miliknya saja. Jadi agar tidak diklaim, jadi hanya 2 periode dibatasi agar tidak otoriter seperti yang sebelumnya zaman Orba tuh kan, otoriter 32 tahun. Nah, terus kalau misalkan tidak dibatasi 2 periode, bisa saja dia mewariskan ke cucunya atau ke anaknya, bisa aja kan. Nah, terus itulah sebabnya menjelang berakhirnya masa Orde Baru, Bapak Amin Rais bersuara lantang membicarakan tema suksesi kepemimpinan nasional. Dulu Amin Rais sedang gencar-gencarnya saat reformasi itu, yang pada waktu itu sangat tabu, beresiko tinggi
Mereka yang menggagas dan membicarakannya dipandang sebagai pencuri kekuasaan Orba yang harus dimusnahkan dari muka bumi Indonesia. Kadang hilang gitu aja kan, tiba-tiba hilang gitu kalau ngomongin pemerintah zaman Orba. Itu sih yang saya dengar ceritanya dan saya baca. Nah, dari hari ke hari, suksesi kepemimpinan dalam banyak jabatan politik, pemerintahan dan pelayanan publik lainnya sudah mulai tercium. Jadi Indonesia ya lebih sedikit baik lah mungkin, walaupun masih banyak yang tidak sukses dalam memimpin. Sepertinya ya semoga aja kedepannya lebih baik kan. Jadi suksesi kepemimpinan itu sangat penting. Misalkan contohnya suksesi kepemimpinan Polri, Kapolri gitu. Jadi presiden dan DPR tidak boleh salah dan harus bertanggung jawab dalam memilih Kapolri itu. Jadi jangan salah milih, ya, jangan asal milih. Nah, jangan dimanfaatin juga untuk oligarki. Maaf. Jadi harus bisa mewujudkan suksesi kepemimpinan politik. Jadi harus memilih dan mempertimbangkannya dengan baik dulu. Misalkan, oh ini jabatan Kapolri mending taruh mana. Nah, terus rakyat juga harus bisa gitu memilih presiden dan calon pemimpinnya seperti DPR, wali kota, gubernur, terus bupati, presiden gitu. Dia rakyat juga harus bisa cerdas memilihnya agar suksesi kepemimpinan bisa tercapai. Dan juga begitu presiden ketika sudah menjabat harus memilih menteri-menteri yang berkompeten agar terwujudnya suksesi kepemimpinan politik. Lalu Kapolri, terus ketua TNI apa ya lupa. Pokoknya itu Nah, pokoknya harus mempertimbangkan dengan matang. Rakyat juga, pada pemerintah juga harus gitu. DPR, presiden harus bisa memilih Kapolri yang bagus, presiden harus bisa memilih menteri yang berkompeten dan lain-lainnya. Nah, maka dari itu kita harus bisa memilih pemimpin yang berkompeten. Karena pada dasarnya pemimpin yang baik selalu lahir dari pengikut yang baik. Jadi misalkan mayoritas kita itu ibaratnya nggak baik, ya bisa aja pemimpinnya nggak baik. Soalnya kan demokrasi itu yang paling banyak itu yang menang kan. Nah, pemimpin yang baik selalu lahir dari pengikut yang baik. Namun sayangnya banyak pengikut tidak sabar dan tidak sadar akan pentingnya menjadi pengikut. Jadi mereka kadang menganggap pemilu dan pemilihan itu hanya hal sepele, asal coblos aja, asal terima duit terus milih lah gitu. Jadi harus cerdas juga sebagai pengikut agar menciptakan pemimpin yang berkompeten. Faktanya selama ini banyak pengikut senang menjatuhkan kredibilitas pemimpinnya. Tidak loyal, mungkin kayak ibaratnya jilat sana jilat sini, memfitnah, menggosip. Itu membuat mungkin pemimpin juga ya, tapi itu emang kewajiban pemimpin juga sih menerima itu. Tapi kan kalau memfitnah, gosipin kan belum tentu benar kan. Itu bisa aja mengganggu kredibilitas pemimpinnya, menjatuhkan. Nah, harusnya pengikut itu jangan hanya mengikuti aja sih, tapi mengkritik yang benar, jangan asal fitnah dan asal gosip aja. Jadi harus ada bukti fakta begitu. Jadi kita juga harus jadi pengikut yang cerdas agar menciptakan pemimpin yang cerdas. Jadi kita itu harus bisa mengingatkan kewajiban dari pemimpin itu bagaimana agar terwujudnya suksesi kepemimpinan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.